Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi di podcast spesial Ramadan Mandua Banyuwangi bersama aku Rizka dan aku Raihan. Siapa sih ini di samping aku? Kayaknya kita nggak pernah podcast bareng nggak ini sih? baru pertama kali. Pertama kali ya. Spesial Ramadan lagi spesial nih. Ramadan. Gimana nih kabarnya, Kak? Rizka? Alhamdulillah aku baik. Baik. Alhamdulillah. Tadi sahur Alhamdulillah sahur. sama apa? Sama Indomie. Anak kos banget Iya, ya. anak kos banget. Anak kos itu banget. harus itu nggak sempat buat masak nasi. Oh iya, jadi bener. langsung mie instan. Yang Biar instan-instan cepat, biar aja gercep ya. gitu. Iya, Bener. takut keburu imsak Kak. Oh iya. Nah, aku tadi makan sama sayur, Kak. Sayur apa itu? Sayur kangkung. Sayur kangkung. Enak tuh. Yang Enak masak nggak sih? siapa? Mamaku dong. Oh, iya aku kira Karen. Aku nggak bisa masak, Kak. Oke, gimana nih kabarnya Kak Rehan? Aku masih belum tanya. Alhamdulillah sehat banget, masih semangat banget Ya, nih puasanya. Semangat. Ya. Kak Rizka masih semangat kan? Masih semangat banget. Oke, kali ini guest kita siapa sih, Kak? Guys kita ini sekarang itu salah satu guru di Mandua Banyuwangi Kak. Banyak banget kan guru. Iya. Siapa sih gurunya ini? Ini tuh guru termuda. Bisa dibilang termuda ya. Bisa bilang termuda. Langsung aja nggak sih? Langsung aja Kak. Langsung aja, ini dia Bu Aurel. Halo, apa kabar? Alhamdulillah. Boleh dong Bu perkenalan diri terlebih dahulu. Siapa tahu Sobat Mandawangi belum ada yang Iya, kenal pasti. nih. Halo, perkenalkan saya Aurel, guru informatika untuk kelas 10 dan kelas 11. Wih. Halo Bu Aurel. Gimana nih kabarnya Ibu Aurel? Alhamdulillah sehat. Masih semangat Masih kan Bu? semangat, Semangat, selalu semangat. Selalu semangat. Iya. Ibu ini kan bisa dibilang guru termuda ya Bu. Ibu ini asalnya dari mana sih? Dari mana ayo? Bisa tebak? Mungkin ada yang bisa tebak? Dari Banyuwangi bukan? Bukan. Bukan, dari luar Banyuwangi berarti. Luar Banyuwangi. Apa Jember, tetangga Jember. kita Jember? Jember, bukan. bukan. Lebih jauh lagi. Malang. Malang, hampir. Jauh banget, Surabaya. Bukan Surabaya. Jombang. Jawabannya Tulungagung. Tulungagung. Oke, jauh banget ya. Kok bisa sampai ke Banyuwangi sih, Bu? Gimana ya, ini agak panjang sebenarnya ceritanya ya. Jadi waktu itu kan saya lulus kuliah itu 2024. Terus karena saya juga belum ada pekerjaan waktu itu, saya iseng-iseng ikut tes CPNS gitu. Terus saya pilih formasinya itu bukan Banyuwangi sebenarnya, CPNS Kemenak Provinsi Jawa Timur gitu. Jadi penempatannya di seluruh Jawa Timur. Tapi nggak expect kalau di Banyuwangi, bisa jadi kan bisa di kota lainnya kayak di Malang, Surabaya. Ternyata waktu pengumuman penempatan itu dapatnya di Banyuwangi. Iya. Iseng-iseng berhadiah ya. Tapi jauh banget gak sih Kak? Iya, jauh Dari banget. Tulungagung ke Banyuwangi. Jauh banget, 9 jam total perjalanan dan pakai kereta. Ada nggak sih Bu culture shocknya ketika ke Banyuwangi? Culture shocknya itu makanan yang dicampur-campur ya di sini makanannya. Oh iya benar. Iya kan? Benar. Rujak soto. Rujak Iya, soto. Iya, bener. Rawon, pecel Iya, pecel rawon. rawon. Iya. Dicampur-campur gitu. Dicampur-campur. Kolat Kak. Gimana? Kalian suka makanan yang dicampur-campur? Kak Rizka suka nggak? Jujur aku kurang suka Kak. Aku sukanya tuh cuman rujak soto doang. Oh, rujak soto. Iya, rujak soto. Aku Kalau lebih ke pecel rawon sih. Pecel rawon. Heeh. Kalau pecel rawonnya masih belum nyobain Kak. Belum nyobain ya. Iya, masih nyoba yang rujak soto itu. Padahal asli Banyuwangi. Iya, Iya, asli orang Banyuwangi tapi Aku udah nyobain dua-duanya, Belum, tapi belum. lebih suka yang pecel Pecel rawon. Iya. Bu Aurel kan rumahnya kan jauh ya, Bu. Iya. Terus Bu Aurel di sini tuh tinggalnya di mana? Saya di sini ngekos Oh, ngekos. Oh, Iya. ngekos. Ngekosnya di deket mana? di deket Man ya. Deket mana? Tetanggaan. Jangan-jangan kita ketetanggaan deh. Oh, kamu juga ngekos? Iya, saya juga ngekos. Kalau di sekitaran mana di sini? Iya, di sampingnya BRI, depannya sebelah Alamanda di depan. Oh iya tahu saya ya. Oh, kita tetanggaan berarti Kak. Oh, tetanggaan ya. Oh, iya. Cari makannya kan di
juga di daerah situ juga. Iya di SFC. SFC, Iya itu iya. langganan. Berarti anak kos itu ya kak. Langganan Kalau- anak kos iya, ya? langganan banget di SFC itu. Soalnya kan anak kos kan ribet kak kalau mau masak, pulang sekolah tuh capek. Jadi alternatif terakhirnya di SFC. Beli. Iya, Ayam beli. geprek. Ayam geprek. sampai sampai udah enak gitu mau makan ayam geprek gitu. Ya Allah, emang anak kos tuh ribet banget ya. Iya. Gak apa-apa demi pendidikan. Benar. Keren iya. loh, tapi masih kelas 10 udah ngekos mandiri, belajar hidup mandiri, jauh dari orang tua. Iya. Iya. Rumahnya Kak Rizka tuh jauh nggak sih? Di Kecamatan Kalibaru kak, paling ujung. 1 Oh. jam juga sih dari sini. Kurang lebih 1 jam. Oh, pantesan ngekos. Rumahku tuh perbatasan antara Jember sama Banyuwangi. Oh, deketnya Gumitir berarti. Iya benar, di bawahnya Oh, Gumitir. iya, iya. Makanya aku ngekos kak daripada Pantesan PP. ngekos. Iya. Oke, kembali lagi ke Bu Aurel nih. Bu Aurel ini kan guru TIK ya. Iya. Apa sih yang menarik di TIK yang membuat Bu Aurel tuh kayak suka gitu? Sebenarnya TIK itu kan tentang teknologi. Jadi teknologi itu selalu berkembang setiap waktunya. Bahkan sekarang kan sudah marak-maraknya zamannya AI. Nah, itu saya suka mempelajari hal-hal baru seperti teknologi yang ada di sosial media, bikin sesuatu yang menghasilkan, bikin aplikasi yang bermanfaat, website dan lain-lain, itu saya suka gitu. Jadi ada keasikannya tersendiri lah. Selain ibu ngajar informatika, ibu juga ngajar mapel lain nggak? Oh enggak sih, kebetulan saya full informatika semua. Full Iya. informatika. Semua kelas 10 pasti saya yang ngajar. Oh, gitu. Iya, Benar. sama kelas 11 3 kelas. Ya. Tantangannya apa sih Bu ketika ngajar kelas 10 sama kelas 11, ada nggak sih perbedaannya? Untuk perbedaannya mungkin kelas 10 tuh masih adaptasi ya sama lingkungan baru di madrasah yang aliyah gitu ya. Kalau untuk kelas 11 itu anak-anaknya udah pada tahu gimana rules, peraturan, terus kemudian kesadaran mengerjakan tugas, kesadaran dalam tanggung jawabnya di kelas untuk mengikuti pembelajaran. Nah, itu mungkin kelas 10 masih perlu dituntun lebih lanjut lagi gitu. Masih perlu beradaptasi Iya, lah masih perlu ya. beradaptasi karena temannya kan baru, lingkungannya Iya. kan juga baru gitu. Apalagi habis di rolling kan ya, Ya, Bu. benar. Gara-gara SKS. Iya. Habis itu kan juga masih di rolling lagi katanya untuk penjurusan. Iya, kelas udah mau 11-nya. Kelas 11-nya kan di rolling lagi ya. Kak. Hmm. Tapi saya itu masuknya bareng sama anak kelas 10 angkatannya Iya. ini, Iya, Rizka ya. iya. Jadi ketika anak-anak masuk, saya juga baru pertama kali ke sini, baru pertama Iya. kali ngajar di sini. Aku nggak pernah diajar Bu Aurel. Iya, Kan udah kelas tambah. 12. Udah bau-bau dulu. Aduh, udah kadaluarsa duluan ini. Tambah lebih lama kamu daripada saya di sini. Aduh. Iya juga ya kak. Saya kan baru angkatannya Rizka ini. Iya, baru. Ibu awal-awal masuk di MAN ini, ibu ngerasa kayak beda gitu nggak? Kan ibu kan dari Tulungagung terus ke Banyuwangi gitu. Ya, lebih ke lingkungan sekolahnya sih, karena saya kan backgroundnya bukan dari madrasah ya, dulu SD, SMP, sama SMK. Kalau di madrasah kan lebih banyak agamanya, lebih banyak Iya. kegiatan keagamaan, kemudian ada sholat duha, pagi-pagi pembiasaan, mengaji, dan lain-lain. Jadi menurut saya juga ikut belajar di sini untuk belajar lebih mendalami agama gitu. Jadi sebelum di MAN itu, ibu berarti udah ngajar di lainnya gitu? Belum, Oh, belum. belum. Saya Berarti baru Berarti pertama ini kali. first time ya, First Bu? time, iya. Langsung di madrasah. Langsung di madrasah ya. Iya. Bener-bener. Nah, dengar-dengar Bu Aurel ini salah satu guru termuda CPNS ya, Bu? Iya, benar-benar. Boleh diceritain nggak sih, Bu, cerita awalnya masuk CPNS itu? Awal masuknya ya itu tadi, kayak pertama kan saya udah lulus waktu itu 2024, tapi ijazah saya tuh belum keluar gitu. Terus waktu itu juga ada pendaftaran CPNS. Nah, sedangkan syarat utama pendaftaran CPNS tuh ijazahnya udah harus ada karena sebagai apply lah untuk CPNS itu. Jadi saya mengusahakan ke kampus, saya minta ke prodi saya untuk mengeluarkan ijazahnya bisa apa enggak kira-kira untuk lebih cepat. Nah, ternyata kebetulan ijazah saya keluarnya lebih cepat. Setelah ijazah saya keluar, saya langsung daftar CPNS di detik-detik terakhir, di hari-hari terakhir pendaftaran. Oh. Gitu.
Terus ketika sudah ada pengumuman seleksi administrasi, berkasnya sudah dicek dan lain-lain, oh ternyata bisa dilanjutkan ke tahap tes. Ketika tahap tes itu saya belajar lagi tentunya di rumah, karena saya kan di rumah juga nggak ngapa-ngapain. Terus saya belajar dari pagi sampai siang gitu, siang break istirahat, sholat dan lain-lain. Saya lanjut sore sampai jam 5 sore biasanya saya belajar. Kemudian kalau malam saya udah free, nggak belajar lagi karena menurut saya sudah cukup belajar seharian gitu. Setelah itu tes yang pertama itu tes pengetahuan umum kayak seleksi dasar lah gitu. Jadi tes yang diujikan itu ada 3, tes wawasan kebangsaan yang kayak PKN, Pancasila, UUD dan lain-lain. Kemudian tes tes matematika dasar itu ya perhitungan matematika, logika dan lain-lain. Kemudian juga ada tes keprofesionalisme itu tentang bagaimana kita menghadapi suasana di lingkungan kerja. Nah setelah tes 3 tes itu nilainya itu langsung keluar. Ketika kita klik selesai nilainya langsung keluar. Untungnya pada saat itu nilai saya lumayan tinggi, jadi saya bisa lolos ke tahap berikutnya. Alhamdulillah. Nah, dari 3 tes itu Bu, yang paling sulit yang mana? Yang paling sulit itu yang wawasan kebangsaan kayaknya. Yang PKN, yang mirip-mirip PKN. Jadi kayak Pancasila, Undang-Undang Dasar gitu saya udah lupa semua dan pilihannya itu mirip-mirip kayak sila pertama, sila kedua gitu. Jadi saya bingung. Jadi pilihannya tuh kayak ABC-an gitu ya Bu? ABC-an ya, Oh, pilihan iya. ganda. Kita tinggal milih gitu. Tapi waktu itu 100 soal kalau nggak salah tuh kurang lebih 100 menit. Jadi kurang lebih 1 soal 1 menit. Iya. Oh. Jadi harus Singkat cepet. banget, Iya. singkat banget. Iya, singkat banget. Persiapan untuk CPNS ini Ibu Aurel berapa lama kira-kira? Saya ketika daftar lalu belajar, bukan dari jauh-jauh hari ya. Oh. Ketika saya daftar baru belajar gitu. Berarti mendadak ya Iya, Bu? mendadak. Ya sambil menunggu tahap selanjutnya saya belajar gitu. Soalnya di tesnya itu 3 kali kebetulan. Yang pertama itu tadi, yang kedua itu ada seleksi yang sesuai bidang saya kan informatika. Jadi soal-soalnya mengacu ke pertanyaan informatika gitu. Kemudian saya juga dites wawancara dan juga dites keagamaan. Kan Kemenak ya. Oh iya. Jadi di tes mengajar gimana, cara ngajarnya gimana, itu via Zoom waktu itu. Dan juga tes mengaji waktu itu keagamaannya gitu, moderasi beragama. Moderasi Kemenak. beragama. Ya. Oke. Di man nih Bu? Bu Aurel tuh susah nggak sih adaptasinya, kayak apa malah cepet adaptasinya, dapat teman-teman baru gitu di sini? Di sini untungnya orang-orangnya baik, ramah semua, welcome semua kepada saya. Jadi saya beradaptasinya lumayan cepat gitu. Awal Ibu itu pas waktu ditempatin langsung di Banyuwangi gitu, Ibu kaget nggak? Kaget banget. Tapi sebelumnya Ibu tuh udah pernah main-main ke Banyuwangi nggak? Nggak pernah. Oh nggak pernah. Oh, Saya nggak pernahnya ke Bali, Oh, tapi kan lewatnya Banyuwangi ya. Oh, Iya. iya. Jadi saya cuma tahu aja gitu, Oh, tapi nggak pernah menetap atau main-main ke Banyuwangi. Mungkin ada rekomendasi main-main kemana? Aduh, Ijen. aduh, ya Ijen. Ijen. Pulau Merah Kak, Pulau Merah. Pulau Merah, Pulau benar. Merah itu paling Ikoniknya gitu. Banyuwangi Iya. nggak sih? Pantai ya. Iya. Pantai. Apakah pulaunya merah? Di tengahnya sih katanya Iya. merah ya Tapi Bu. kita Kita belum nggak pernah pernah ke ngecek. Belum pernah ke sana. Kalau Pernah. tapi nggak sampai ke tengah-tengah Iya, gitu. benar. Oh, berarti pulaunya ada di tengah. Iya. Pantai. Oh iya paham. Kalau Ibu lebih ke pantai atau gunung? Saya pantai. Pantai. Kalau Kalian aku apa? gunung. Aku gunung. Oh, Iya. Soalnya suka kayak mendaki gitu. mendaki. Iya, setelah kita capek-capek kita Iya. refreshing gitu di atas. Pemandangannya itu loh yang bagus kan. Kalau Ibu kenapa laut? kalau saya suka lihat ombak dan angin-anginnya itu loh. Cuacanya enak sambil minum es degan, es kelapa muda gitu. Iya, Enak duduk-duduk di banget. pinggir Seger banget pantai. ya. Jangan lupa kita lagi puasa ya. Emang iya. Tidak boleh membicarakan makanan. Oke, di Banyuwangi nih Bu. Apa sih di pikiran Ibu tentang Banyuwangi? Ada rasa takut nggak sih? Banyuwangi itu kayaknya katanya kota yang sakral ya agaknya. Iya. Kira-kira itu apakah itu masih berlaku sampai sekarang ya sakralnya itu? Aduh. Mistis-mistis gitu. Kalau menurut saya sih
sedikit ya Bu, karena kan Sedikit. ada ritual sebelang yang melibatkan roh-roh gitu kan. Itu kayak menambah kemistisannya Banyuwangi nggak sih? Kalau menurut Kak Rizka gimana? Sama sih Kak, sama soalnya kan di Banyuwangi itu kan kalau orang-orang luar itu ngiranya tuh kayak yang santet-santet gitu. Iya, iya, benar. Pasti kalau mikir Banyuwangi kota santet gitu kan, Santet Kak? pasti. Itu Iya. kayak ya apa ya Kak, kayak masih kan mitos-mitosnya tuh banyak juga kan di Banyuwangi itu orang-orangnya pada keras-keras semua gitu. Masih kental sama Iya, budayanya. kental iya. banget. Apalagi yang di Alas Purwo itu loh Kak. Kakak Di tahu Alas nggak? Purwo, oh iya Yang tahu Alas Purwo banget. itu benar-benar kayak Hawanya suasana tuh hawanya Hawanya. mistis banget. Mistis. nggak kuat. Tapi kalian udah pernah ke Alas Purwo nggak? Sudah pernah 1 kali. Oh, aku masih belum. Belum ya? Masih belum. Saya Wajib juga ke belum. sana. Masih belum. Wajib ke sana, Bu. Beneran bagus. Bagus ya? Bagus. Ada pantainya, ada Alas Purwo itu masuk di Alas Purwo itu ada pantainya. iya, ada pantainya. Oh, iya. Ada rusa kalau nggak salah. Di sana banyak rusa. Pokoknya bagus banget deh di sana. Cuma hawanya ya agak serem ya karena Iya, kan hutan-hutan gitu. Iya, benar. Nah, ini kan bulan puasa ya, Bu. Ya. Ibu ada rencana pulang kampung mungkin ke Tulungagung? Mudik. Insya Iya, Allah ya kalau menjelang Lebaran itu pulang. Kalian kan juga bersama keluarga. Saya kan juga Iya, pengen bersama benar. keluarga juga merayakan hari raya, merayakan Idul Fitri bersama keluarga gitu. Pasti nggak sabar ya untuk menanti hari raya ya. Nggak sabar Nggak banget. Iya, di sini biasanya ada perayaan khusus atau budaya gitu untuk merayakan hari raya. Kalau di desa saya sih nggak ada ya, Bu. Halal bihalal aja Cuma ke halal Iya, bihalal halal ke rumah- bihalal ke rumah saja. warga gitu. Kalau di Tulungagung gimana? Iya, sama kita ke rumah-rumah warga gitu yang ada di sekitar rumah kita gitu. Terus menyediakan jajan. Mungkin di sini ada makanan khusus hari raya Apa ya? ya? di Banyuwangi. Di Banyuwangi apa Di ya? Banyuwangi. Kayaknya apa ya? Apa ya Kak? Iya, nggak Ya ada kayak sih. lontong mungkin ketupat. Iya, Oh. iya sama. Rendang gitu. Sama ya berarti ketupat, rendang, terus sambal goreng gitu. Iya benar. Kalau Ibu apa sih yang dikangenin dari Tulungagung? Kalau saya tuh kangen semuanya sih, kangen rumah saya sih sebenarnya. Oh iya benar. Enak banget gitu, kayak nyaman, sudah serasa rumah sendiri ya. Sejauh manapun kita merantau pasti kan kita tetap merindukan rumah sendiri Iya gitu. benar. Tapi Ibu Aurel itu baru pertama kali merantau ke itu Daerah ke lain. daerah lain atau memang sebelumnya pas waktu masih kuliah itu udah merantau? Oh, saya dari SMK itu udah merantau. Saya Oh. SMK-nya di Malang. Terus kuliahnya juga di Malang. Berarti ngekos ya, Bu? Ngekos dari SMK. Oh, keren. Sama kayak Kak Rizka. Anak rantau. Anak rantau. Iya, sama saya. Berarti saya seumuran Rizka pada saat itu juga udah Oh ngekos. iya. Kan SMK ya? Iya, SMK. Kelas 1. Aku juga. Iya, Man sama. kelas 1. Man kelas 1. Ada nggak sih Bu makanan Tulungagung yang recommended gitu, wajib kita cobain gitu? Kalau makanan yang lumayan khasnya itu lodo ayam, tahu lodo ayam? Lodo ayam. Itu sejenis opor. Jadi dia ayam kampung dibakar, kemudian bumbu kuning kayak opor gitu, ada kuah santannya. Mirip opor. Gurih berarti ya, Bu? Gurih, iya. Kalau pakai lontong juga enak, pakai nasi juga enak, sama sampingannya itu urap-urap biasanya. Tahu Urap-urap. urap-urap? Tahu. Urap-urap. Iya, sayur. Gitu. Kalau di Banyuwangi banyak ya makanan khasnya Banyak. ya. Banyak. Nasi Kak Rizka campur. siapa? Nasi Siapa? campur. Oh Apa? iya, nasi tempong. Nasi tempong Iya. enak banget kan. Enak sih. Tapi aku nggak suka terlalu pedes. Oh, jadi kalian nggak suka pedas? Nggak terlalu suka. Nggak terlalu Padahal suka. pedas tuh Ada- enak. Iya, nagih ya. Iya, kalau makan terus nggak ada yang pedes-pedes gitu kurang nikmat gitu. Iya Kak. Iya. Soalnya saya orangnya tidak kuat pedas. Saya cupu pedas. Sebelah level 0 biasanya. Iya, benar. Cuma level 0. Iya. Emang ada rasanya ya kak? Padahal sebelah itu identik dengan pedasnya. Emang Ada ya? rasa kencur aja. Kencur. Emang enak ya kak? Enak sih. Kayak sop. Tapi aku nggak doyan seblak. Oh, Nggak doyan seblak. Tapi doyan gacoan. Kalau Ada yang level gacoan. 0. Iya.
Dengar-dengar sih ya kak, katanya Ibu Aurel ini tuh pembina Duta literasi. Bener nggak Ibu? Iya, jadi saya pembina duta literasi baru aja juga saya jadi pembina ya. Ketika saya masuk sini, saya ditugaskan juga jadi pembina duta literasi gitu untuk membimbing anak-anak meningkatkan literasi mereka gitu. Berarti Ibu Aurel ini udah pernah bikin buku belum? Untuk buku saya belum ya, saya jadi semua yang di Man2 Banyuwangi ini first time semua. First time Iya, semua semuanya. first time, serba first time. Jadi mungkin akan membekas di ingatan saya nanti untuk pengalaman saya. Oh, saya first time-nya di Banyuwangi, di Man2 Banyuwangi, jadi guru, jadi pembina literasi, kemudian banyak lah gitu. Jadi guru piket juga, saya juga jadi guru piket di depan gitu. Seru banget ya. Iya. Berarti Ibu Aurel ini bisa kemungkinan dipindah-pindahin gitu nggak? Untuk pindah masih belum tahu ya. Jadi tetap menunggu keputusan dari Kemenaknya gitu. Saat ini saya juga masih belum 100% PNS, statusnya masih CPNS gitu. CPNS masih ya, Iya. Kak. CPNS itu singkatannya apa ya? Calon Pegawai Negeri Sipil. Sipil. Mungkin kalau udah PNS gitu, itu bakalan tetap gitu. Ya bakalan menetap, tapi kalau untuk pindah-pindah mungkin masih tetap menunggu keputusan dari Kemenak kalau kita mau mengajukan gitu. Kita ikut seleksi pertama. Jadi kita untuk menjadi CPNS tetap ikut seleksi. Mungkin kalian tertarik jadi CPNS guru atau banyak formasi lain selain guru gitu. Oh, kalau P3K itu terikat perjanjian kerja. Jadi dia sistemnya dikontrak selama 5 tahun kalau nggak salah ya. Kalau saya nggak salah itu dikontrak selama 5 tahun. Kalau kontraknya sudah habis bisa berhenti atau nggak bisa diperbarui. Sementara kalau PNS itu mengabdinya selama sampai 60 tahun usianya gitu. Usia pensiun ketika Tapi, nanti kalau pensiun itu tetap dapat gaji apa enggak, Bu? ya ketika nanti kita pensiun kita tetap dapat gaji dari pemerintah karena gaji kita selama PNS dan JPNS itu sudah dipotong untuk gaji di masa tua nanti. Gitu. Ya. Sama-sama menguntungkan sebenarnya karena kita kan sama-sama pegawai pemerintah gitu. Tapi kalau saya karena yang saya ikuti CPNS atau PNS, jadi saya lebih suka PNS. Iya. Kira-kira Kak Rehan tertarik nggak? Ya, kira-kira tertarik nggak? Tertarik? Tertarik. Tertarik. Ya, jadi Selain guru apa, Bu? banyak ada analisis keuangan, analisis hukum gitu, banyak sebenarnya formasi yang ada di pemerintah yang ada di kalian tahu pemerintah kota misal Pemkot Banyuwangi gitu, itu banyak di situ formasinya, analisis kebijakan, analisis hukum atau analisis terampil dan lain-lain gitu banyak, atau peranata komputer terampil. Saya yang tahu dari jurusan saya sih, yang dari jurusan yang lainnya kurang tahu gitu. Tapi Bu Aurel tertariknya di guru. Iya, kebetulan jurusan saya waktu itu dibukanya untuk guru gitu. Ada sih untuk lain tapi penempatannya lebih luas, lebih seluruh Indonesia gitu. Jadi saya pilih yang Jawa Timur gitu. Kalau Jawa Timur kan rentangnya di Jawa Timur penempatannya. Gitu. Oh, jadi karena saya persiapannya mendadak ya, saya sarankan kalian kalau mau ikut CPNS siapkan jauh-jauh hari. Gitu. Karena apa? Karena kita belajarnya itu materinya banyak supaya tidak ke panik, supaya kita tidak panik materi apa yang belum gitu. Nah, saya itu belajarnya itu mendasarnya. Saya jarang mengerjakan soal-soal tryout-nya, tapi saya lebih sering mempelajari dasar-dasarnya. Pikiran saya pada saat itu ketika kita menguasai dasar-dasar materinya, kita soal apapun, soal jenis apapun pasti bisa mengerjakan. Tapi kalau kalian punya waktu yang lebih banyak atau lebih panjang, saya sarankan untuk mengerjakan soal-soal latihan soal-soalnya juga. Jadi supaya lebih maksimal, supaya kita lebih menyiapkannya itu lebih matang. Jadi ketika mengerjakan pada hari H, pada hari ujian kita bisa pede dan bisa mengerjakan gitu. Ada, setiap tahun itu yang pasti paten itu yang seleksi kompetensi dasar, itu yang kayak kalau lewat FYP kalian itu event tahunan CPNS. Jadi orang-orang pada berbondong-bondong walaupun udah karyawan, walaupun udah
pegawai, tapi kalau belum PNS pasti sama orang-orang tua kalian pasti disuruh untuk ikut tes CPNS. Jadi itu waktu seleksi tes CPNS itu di FYP saya rame itu. Jadi karyawan-karyawan yang udah punya pekerjaan tetap ikut tes itu gitu. Jadi karena lebih menjanjikan di masa tua gitu. Jadi CPNS itu nggak semuanya keterima gitu ya Ibu? Enggak, tentu diseleksi. Oh, Kira-kira yang diterima Iya. berapa, Bu? Waktu itu kalau nggak salah Kementerian Agama itu termasuk pendaftarnya yang paling banyak daripada kementerian-kementerian lain. Waktu itu di formasi saya itu ada 41 yang diterima dari sekian ratus pendaftar gitu. 41. Ya, 41 orang disebar di Jawa Timur untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan guru informatika gitu. Ya. Gini Bu, saya kan rencananya Bu mau ambil kuliah jurusan administrasi bisnis. Iya. Bisa nggak ambil jadi PNS? Bisa, tetap bisa. Pasti CPNS itu terbuka untuk semua jurusan. Tinggal kita memilih, pintar-pintar memilih formasinya. Kadang kalau di pemerintah kota itu formasinya cuma 1 orang tapi pendaftarnya banyak. Iya, yang padahal yang dibutuhkan cuma 1-2 orang tapi pendaftarnya banyak. Nah, kita harus pintar-pintar memilih formasi tersebut gitu. Disesuaikan dengan kebutuhannya itu berapa, kita pilih peluang yang paling banyak kita bisa lolos dan saingannya nggak terlalu banyak gitu. Ada di websitenya BKN SSAC kalau nggak salah, kalian bisa cek-cek di situ kalau tertarik CPNS. Boleh langsung dikepoin aja nggak sih yang pengen daftar CPNS? Iya. Dan formasinya nggak cuman sarjana atau S1 aja, tapi juga ada formasi untuk SMA, SMK gitu. Tapi formasinya mungkin lebih luas lagi, itu biasanya kayak saingannya tambah lebih banyak lagi kalau formasi SMA. Tapi saran saya kuliah dulu aja, baru nanti ikut CPNS gitu. Bu Aurel ini kuliah di mana sih? Di UM, Universitas Negeri Malang. Iya, kalian tertarik mungkin ke sana? Kak Rizka? Kalau aku ya tertarik sih Kak. Tertarik Iya, ya? Tapi aku pengen di UGM. Oh, Amin. Amin. Kalau kalian. Aku deketnya UB. Iya. UB. Iya, saya dulu Brawijaya. pilihan satunya UB, pilihan duanya UM. Keterimanya di UM. Iya. Berarti keterima di pilihan kedua ya, Bu? Iya, keterimanya di pilihan kedua. Waktu itu SNBT yang pakai tes itu sekarang apa ya namanya? SNBT. SNBT, iya. Oh, jurusannya informatika. Iya, Pendidikan Teknik Informatika, Oh. Fakultas Teknik. Dulu bisa, saya dulu SMK ya. Jadi bisa, insya Allah. Coding itu untuk membuat aplikasi bisa, untuk membuat website bisa. Kalian kalau pengen punya aplikasi sendiri, kalian bisa ngoding buat sendiri aplikasi. Buat AI gitu bisa, Bu? Bisa buat AI, untuk buat robotik juga bisa. Sekarang kan bisa dibantu AI ya kalau kita bingung codingannya. Jadi sekarang lebih mudah lah intinya. Padahal dulu itu ngoding tuh mulai dari awal, belum ada AI, belum ada yang ngajarin, belajarnya dari Google, dari kita searching gitu. Gimana? Lumayan, saya waktu itu karena di salah satu SMK jurusan IT yang terfavorit gitu ya. Jadi teman-teman saya itu pinter semua, lingkungan belajar yang kompetitif semua. Jadi saya juga harus menyesuaikan itu dan harus belajar terus-menerus untuk belajar coding gitu. Iya bener, di Malang ya. Ya, di Malang. SMK-nya di mana Ibu? SMK Telkom kalau kalian tahu. Telkom. Telkom. Ada mungkin temannya yang di sana? Dulu teman saya pas waktu saya MTS tuh dia tuh pengen ke Telkom Malang itu Bu, tapi ternyata sama orang tuanya tuh nggak boleh katanya merantau. iya terlalu jauh gitu, soalnya dia itu anak terakhir. Oh iya, si bungsu. Iya. Jadi sekolahnya deket-deket rumahnya gitu. Iya. Kan- Bu Aurel ini kan SMK ya. Iya. Bedanya apa sih Bu SMK, SMA sama MAN? Kalau SMK itu lebih ke kita jurusannya. Saya kan jurusan perangkat lunak, jadi setiap hari pelajarannya itu ngoding, terus jadi belajar yang terkait dengan perangkat lunak. Kalau SMA kan pelajarannya mata pelajaran umum yang banyak ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain-lain. Kalau MAN itu banyak keagamaannya tentu ya. Iya. Jadi di satu hari itu dari 1 sampai 10 jam pembelajaran itu
separuh lebihnya itu pembelajaran produktif, pembelajaran kejuruan semua. Jadi sampai kita capek mantengin laptop itu. Dan untuk kelas 10 sih masih dapat pelajaran umum kayak fisika, kimia. Kalau untuk kelas 11-nya udah full itu ngoding. Berarti lebih ke praktek gitu Praktek ya, Bu? ya, kebanyakan praktek. Kalau SMK itu kan dihususin buat kayak terjun ke langsung kerja Iya, gitu ya. benar, Ibu. benar. Kira-kira kalau kan dari SMK mau masuk ke univ gitu, itu Iya. susah banget nggak Ibu? Kita agak lumayan susah karena apa? Karena kita kurang terbiasa dengan materi-materi umum. Sementara yang diujikan pada saat masuk ke univ itu kan materi-materi umum ya. Jadi saya harus belajarnya lebih ekstra lagi dan harus lebih maksimal daripada yang anak-anak yang sudah belajar pembelajaran umum gitu. Tapi tetap dapat matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris tetap dapat di kelas 10, 11, 12 gitu. Tapi nggak maksimal jamnya. Gitu. Mungkin kalian tertarik untuk jurusan IT, ngoding jadi hacker. Ada yang tertarik mungkin? Ada yang tertarik? Ada yang itu operator. Prospek kerjanya bagus kalau IT itu ya. Bisa di berbagai dan kita kan update ya, terus mengikuti zaman. Jadi selalu dibutuhkan di segala zaman, setiap tahun itu tetap dibutuhkan untuk IT itu. Tapi susah ya Bu coding-coding itu Bu. Lumayan ada tantangannya tersendiri. Setiap jurusan pasti ada kesusahannya Iya. masing-masing. Benar. Ya. Oke. Kak Rizka mungkin ada pertanyaan lagi? Kayaknya udah cukup cukup banget. ya. Udah Nah, 30 menit. Oh, nggak kerasa ya? Oke. Iya. Terakhir nggak sih? Iya. Kata-kata dari Bu Aurel buat Sobat Pandawangi buat semangat belajar nih Bu. Semangat belajar. Mungkin kalau saat ini kalian ngerasa belajar itu kayak kurang perlu, tapi itu tetap perlu untuk di masa kalian yang akan mendatang. Jadi untuk bagi saya sebagai guru yang udah masuk ke dunia kerja pun saya juga masih tetap belajar. Jadi belajar itu tidak ada ruginya menurut saya gitu. Jadi saya harap teman-teman semua Mandawangi podcast untuk terus belajar, untuk terus walaupun capek, walaupun kita pasti ada rasa bosannya, menurut saya belajar itu tetap harus dijalankan, tetap harus kita maksimalkan gitu. Oke, itu dia kata-kata dari Bu Aurel untuk hari ini. Tepuk tangannya dong. Oke, terima kasih buat Sobat Mandawangi. Terima kasih Bu Aurel. Iya, sama-sama. Terima kasih telah diundang di podcast Iya. Mandul Banyuwangi. Oke. Oke. Jangan lupa apa nih Kak? Jangan lupa tonton podcast Mandul Banyuwangi. Jangan lupa juga like, Komen dan subscribe karena kita bakal tayang setiap hari di bulan puasa. Setiap hari teman-teman. Oke, sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.